Mein Alter hat im Suff gern mal zugeschlagen. Das ist nicht alles. Kisah diawali dengan seorang pemuda yang bernama Joe, di mana kala itu Joe sedang pergi berlibur bersama dengan keluarganya. Joe sendiri adalah pemuda yang sudah tumbuh dewasa, yang mana dia pun bisa mencari kesenangannya sendiri tanpa harus merepotkan orang tuanya. Kala itu Joe pun pergi ke salah satu tebing pantai yang berada di sana. Namun secara mengejutkan, dia pun melihat ada seorang wanita yang sedang berenang sendirian. Sehingga pemandangan indah itu pun membuat Joe menjadi tidak fokus, yang mana dia pun menjadi betah berada di sana. Tapi tanpa disangka wanita itu pun menyadari keberadaan si Joe, sehingga Joe pun menjadi panik dan lekas pergi kabur dari sana. Kemudian saat Joe sedang berbelanja sebuah barang, tanpa tak sengaja dia pun melihat dan bertemu dengan wanita itu lagi. Sehingga Joe pun bergegas untuk mengikutinya, dan sampailah dia di sebuah hotel. Lalu ketika Joe mengikutinya dan mencari keberadaan wanita itu, dia pun akhirnya harus kepergok juga. Di sini awalnya Joe pun terlihat sangat panik, namun ternyata wanita ini justru mengajak Joe untuk masuk ke dalam. Tut mir leid, ich bin aus Versehen hier. Der kleine Spanner vom Strand. Hey! Komm hier. Di sana wanita ini pun mengobrol dengan si Joe, yang mana wanita ini bernama Rosemary. Sedangkan Joe pun langsung memperkenalkan dirinya. Lalu Rosemary pun bertanya mengapa Joe mengikutinya. Di sini Rosemary pun menyadari bahwa si Joe ini ingin mengenalnya lebih dekat lagi, sehingga Rosemary pun langsung meletakkan tangannya si Joe di gunung kembarnya. Di sini Joe pun langsung panik dan segera kabur dari sana. Kemudian esoknya Joe pun mendatangi Rosemary di penginapannya. Namun Joe pun tidak menemukannya, yang mana dia hanya menemukan sebuah handuk yang bertuliskan perusahaan pengantar surat yang berada di Berlin. Kemudian beberapa hari setelahnya liburan pun telah usai. Di sini Joe pun mempunyai tugas yang baru, yaitu dia ingin mencari keberadaan Rosemary, yang mana Joe ini juga tinggal di Berlin. Sehingga dia pun begitu semangat untuk menemukan Rosemary. Di sini Joe pun bertanya kepada teman-temannya dan juga kenalannya. Hal itu tidak membuat Joe lantas putus asa, di mana berkat kerja kerasnya, akhirnya dia pun menemukan Rosemary yang sedang bekerja dan bersiap ingin mengantar surat. Lalu dari sanalah Joe terus mengikutinya dan diintai oleh Joe. Bahkan Joe juga mengirim karangan bunga yang cukup mahal untuk Rosemary. Singkat cerita, suatu hari Rosemary pun sadar bahwa selama ini Joe mengikutinya hingga sampai ke apartemennya. Namun di sini Rosemary pun meminta Joe untuk pergi menjauhinya, karena mereka berdua sudah bagaikan bumi dan langit. Damit wir uns richtig verstehen und damit du das in deinen kleinen Dickschädel kriegst. Ist mein Sohn Das sein, stört mich nicht. aber mich stört das. Lalu saat Joe pergi dari sana, tiba-tiba Rosemary pun mendengar suara motor jatuh, yang mana itu adalah Joe. Sehingga mau tidak mau Rosemary pun membantu mengobati luka-lukanya si Joe. Di sana mereka pun mulai berbincang-bincang dan suasana pun sudah sangat mencair. Apalagi Joe mulai memandangi Rosemary dengan penuh tatapan yang sangat tajam. Sehingga karena kejadian itu, hari-hari Joe pun terlihat begitu sangat menyenangkan. Sehingga membuat Joe pun tidak fokus saat beraktivitas, termasuk saat di kelasnya, yang mana dia selalu membayangkan Rosemary. Padahal sebentar lagi dia mau mengikuti ujian kelulusannya. Kemudian suatu ketika Joe pun diminta oleh ibunya untuk menjaga adiknya, karena ibunya akan pergi keluar. Namun Joe pun malah pergi keluar. Di sini baru diketahui, ternyata Joe justru malah menemui Rosemary di tengah derasnya hujan. Lalu sesampainya di apartemennya Rosemary, Joe pun terlihat sudah basah kuyup. Di sana akhirnya Joe pun diminta oleh Rosemary untuk mengganti bajunya yang sudah basah. Namun dikarenakan suasana cuaca yang dingin, akhirnya Joe pun mendapatkan apa yang dia mau. Dan mereka pun beradu mekanik juga.
Namun tak lama setelah itu kekasih Rosemary pun datang, sehingga Rosemary pun menyuruh Joe untuk bersembunyi di balkon rumah sambil hujan-hujanan. Di sini Joe pun sangat kesal kepada Rosemary karena dia sudah memiliki kekasih dan tidak mengatakan kepada si Joe, sehingga dia pun menjadi ngambek dan pergi dari sana. Kemudian hari-hari Joe pun menjadi sangat hampa, di mana dia masih merasa kecewa dengan Rosemary. Yang mana Joe pun akhirnya tidak mau bertemu lagi dengan Rosemary. Namun di sini Rosemary pun meminta maaf kepada Joe. Lalu Rosemary pun mengajak Joe untuk bertemu di suatu tempat agar mereka bisa berduaan dan membicarakan semuanya. Kemudian setelahnya Joe pun akhirnya luluh juga. Di sini akhirnya mereka pun bisa bertemu dan saling melepaskan rindu masing-masing. Setelahnya Rosemary pun mengajak Joe pergi ke rumah peninggalan orang tuanya yang berada di tengah hutan. Di sana akhirnya terjadilah momen yang sangat indah. Mereka pun akhirnya beradu mekanik juga. Kemudian di rumah ibunya Joe pun bertanya kepada adiknya, di manakah Joe berada? Lalu adiknya pun menjawab, mungkin Joe sedang berada dengan kekasihnya yang terlihat tua itu. Bahkan adiknya juga pun menjawab, mungkin umur kekasihnya sama seperti ibunya. Lalu ibunya Joe pun sangat terkejut, sehingga dia pun mencari tahu siapakah wanita yang dimaksud. Dan ibunya pun langsung melihat handphone milik si Joe. Setelahnya, hari-hari Joe pun mulai terasa indah, di mana dia pun terkadang menemani Rosemary untuk mengantarkan surat. Bahkan mereka pun sudah layaknya seperti sepasang kekasih. Hingga suatu malam ketika dia beradu mekanik dengan Rosemary di rumah salah satu orang tuanya, tiba-tiba dia pun mendengar ada orang lain yang masuk ke dalam rumah. Yang mana ternyata itu adalah ibunya Joe yang sedang beradu mekanik dengan orang lain. Yang mana artinya ibunya telah berselingkuh. Sehingga Joe pun tidak terima dan merasa sangat marah dan kecewa kepada ibunya. Singkatnya, Rosemary pun kembali ke apartemennya. Di sana tiba-tiba kekasihnya sudah berada di apartemen. Di sini kekasihnya pun mencurigai Rosemary yang baru pulang hingga larut malam. Kekasihnya pun mengatakan bahwa Rosemary sedang dekat dengan seorang pemuda. Namun di sini Rosemary pun tidak mau untuk jujur kepada kekasihnya, sehingga terjadilah konflik di antara mereka. Sementara di sisi lain, Joe pun sudah mengetahui perihal perselingkuhan ibunya. Di sini terjadilah konflik batin di dalam dirinya si Joe, yang mana dia pun tidak mau mendengarkan penjelasan dari ibunya itu. Lalu esoknya ibunya Joe pun mendatangi Rosemary di tempat kerjanya. Di sini ibunya pun menanyakan mengenai hubungan dia dan juga Joe. Tapi Rosemary tidak mau membahas hal tersebut karena baginya semua sudah berakhir. Lalu Rosemary pun memberikan undangan kepada ibunya si Joe untuk diberikan kepada si Joe. Lalu setelah itu Joe pun mendatangi Rosemary selepas dia selesai bekerja. Di sana Joe pun sangat terkejut melihat wajah Rosemary yang babak belur. Di sini Rosemary pun meminta Joe untuk tidak mendekatinya lagi, yang mana artinya hubungan mereka pun telah berakhir. Di sini baru diketahui bahwa Rosemary akan segera menikah dengan kekasihnya itu, yang artinya undangan yang diberikan Rosemary kepada ibunya Joe adalah undangan pernikahannya, yang mana Joe pun hanya bisa pasrah saja. Kemudian karena kejadian itu Joe pun tidak mau pulang ke rumahnya, padahal Joe sendiri akan menghadapi ujian kelulusannya. Lalu setelahnya sang ayah pun meminta tolong kepada Rosemary untuk mencari keberadaan Joe. Di sini Rosemary pun mengetahui di mana Joe berada, karena pastinya Joe pergi ke tempat biasa mereka bertemu. Di sana mereka pun akhirnya menemukan keberadaan si Joe. Di sini Joe pun terlihat sangat toleng dan seperti orang yang frustasi. Lalu akhirnya Joe pun diantar ke sekolah oleh ayahnya. Dan di sana Rosemary pun akhirnya memberikan semangat kepada si Joe, di mana usia Joe masih sangat muda, yang mana artinya Joe masih memiliki masa depan yang sangat indah, dan dia pun kelak ke depan bisa menemukan wanita yang lebih muda darinya, yang mana Rosemary pun mengatakan bahwa Joe bisa menemuinya kapanpun dia mau, walaupun mereka tidak bisa hidup bersama, tapi komunikasi harus tetap berjalan.
Lalu mendengar perkataan Rosemary itu, Joe pun menjadi semangat kembali. Dan akhirnya Joe pun mengikuti ujian kelulusannya. Sementara di tempat lain, Rosemary pun melangsungkan pernikahannya dengan kekasihnya. Dan akhirnya film pun happy ending. Dan film pun berakhir.